Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Saya Indriana, istri Alif Triadi. Dan saya Alif Triadi, suami dari Indriana, akan bercerita tentang perjalanan kita ke Karimun Jawa. Berangkat ya. Ini sih pertama kalinya Alif ngajak aku nge-trip dan masuk kontennya. Walaupun katanya dia bukan honeymoon, tapi aku seneng kok. Ya, semoga aja gak ngerepotkan dan ngeluh ya, Bi. Ini udah lama banget naik kereta. Terakhir 2019. Kereta jadi udah mulai jalan. Sekarang menuju ke Semarang. Iya. Semarang mana? Semarang Tatewu. Semarang Tawang. Semarang Tawang. Dari situ kita lanjut lagi naik bis ke Jepara. Tepatnya ke Pelabuhan Kartini. Doa dimulai. Sebenarnya bisa aja naik bis langsung tujuan ke Jepara, dekat juga dengan pelabuhan. Tapi kan Alif maunya naik kereta. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Kita udah sampai di stasiun Semarang Tawang. Kita mau lanjut ke terminal, mau ke Jepara. Nyari bis. Bis apa beca? Bis aja dulu. Emang di sana beca? Tanya aja dulu. Jauh mas, udah ramai. Angkut aja mas ya. Taksi langsung aja. Nggak bisa. Nggak bisa ya Pak naik Iya, beca? bisanya bisa mbak, tapi nanti kan dia ngejar waktunya mbak. Sebenarnya pengen naik beca biar ada sensasinya dikit, malah disuruh naik angkot. Kita mau ke Jepara. Oh, Jepara. Saya ke terminal lagi. Tadi nyegat ning pasar Genu. Kurang ngerti. Nanti ada di Jepara, Pak. Oke. Boten susah mas, bedanya macetnya parah mas. Macetnya sing Yang penting sampean kok untuk montor Jepara wis. Ah, ono dah mendingan, Pak. Heeh. bapaknya itu boleh ke bapaknya mas. Pak sabarin. Iya. Nanti naik bis kita. Ya, ini beri saran aja, beri masukan kalau betul. Nanti kalau ditanya sama calon malah bahaya. Iya. Belum tungguan, no. Kadang-kadang nih. Jadinya kita turun di mana nih? Nanti ikut Bapak aja kan. Oh iya, masih Pak De. Siap. Kayaknya gitu, Mas. Ditanya, "Mas turun mana Jepara?" Enggak taunya dia calo gitu loh. Kalau nggak ada ketemu anu mana? Ibu juga mau ke Jepara nih berdua. Ya. Siap. Aku Jepara, ongkos 30.000 ngomongnya 90 banget tiga di 100. Wong loro bar ngono kok malah iso njaluk tambah meneh. Orang 20.000 ya. Ya iya, oh tenan kok. Mana sana kalah-kalah mulu ya kan kok. Oh Karimun toh, ya Mas. Dari stasiun kita awam tuh baca-baca di internet dan tanya-tanya temen yang udah ke Karimun via kereta api. Kita diarahin ke terminal Terboyo yang gak jauh banget lah dari stasiun. Tapi macetnya itu karena sedang dalam perbaikan jalan, maka angkot yang kami tumpangi memutar ambil dari arah Genuk. Maka dapat informasi dari supir dan penumpang di angkot, karena kalau ke terminal takut dihadang calo dan bikin hati dak-dikduk. Maka kita disuruh tunggu bis ke arah Jepara di Simpang 3 Genuk, dekat pos polisinya. Asli mirip banget Priuk ya. Itu kalau yang mobil kecil-kecil kayak gitu, jurusannya kemana sih? Ini ke Demak nih yang kecil-kecil yang ibu-ibu pada naikin. Kok rame mulu ya mas ya? Emang jam pulang? Pulang. Oh, Kalau yang ke Jepara kan yang tanggung 3/4 sih. iya. Mas, ini mas saya pasti ada ya? Pasti dapat kan ya kita ya? Kalau saya nggak dapat kan parah ya namanya ya. Kemarin ada mas. Kalau mas biasa nunggu lama kapan? Lama. Mas juga lama. Setiap hari begini mas? Ini udah 1 bulan ini. Iya. Jadi kita di pinggir jalan nungguin bis ke arah Jepara. Udah begini aja dulu. Udah sebulanan lebih macet begini mas? 1 bulan. Emang perbaikan jalan? Ya. Panas, macet, dan makan waktu lama di sini. Menunggu bis ke arah Jeparanya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Akhirnya dapat bis juga.
Itu pun desak-desakan dan susah ambil tag video jadinya. Kalau kalian mau ke Jepara lebih fleksibelan dan gak capek, mending naik bis sih. Ada kok kalau dari Jabodetabek sekitar 200 sampai 270 ribuan dapat makan. Tuh, kita naik ojek ya Mas. Mas siapa namanya Mas? Ulil. Mas Ulil. Dari bis ramah desa-desakan akhirnya naik ojek juga nih. Turun langsung. Setelah naik bis tadi dari Semarang, desak-desakan rame jurusan Jepara, tapi sampai menuju kota Jeparanya mulai sepi penumpangnya. Terus kita menuju ke pelabuhan, diantar oleh ojek Mas Ulil tadi. Karena nggak ada keberangkatan malam, jadi kita nyewa homestay di daerah pelabuhan. Pokoknya samping pelabuhan ada penginapan. Besok kita jalan jam 1 siang. Sampai ketemu di besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, ini hari kedua. Kita sekarang lagi di Jepara, di pelabuhan Kartini, di homestay Mulyo. Kita akan pesan tiket dulu kapal menuju Jawa. Nah, sini kosong juga di homestay. Kosong juga ini. Jadi banyak yang kosong homestay. Juga kosong. Kita mau ke pelabuhan di hari kedua ini. Pesan dari homestay nggak jauh. Mas Mulyo dari semalam di sini tiduran. Tiduran di sini. Sampai jam berapa di sini aja tiduran terus? Hah? Sampai ntar malam lagi di sini lagi terus. Gila. Tuh. Mulyo homestay. VIP 195 per orangnya. Oke. Satu aja boleh nggak? Nanti kalau saya perlu. Iya. Tiketnya pesennya yang VIP. Berapa? Biasanya Alif yang iri maunya hemat gara-gara ngajak aku. Jadi dia pesennya VIP tanpa menawar. Karena jam keberangkatan masih lama nih, akhirnya kita eksplor Jepara deh dengan sewa motor Bakamsi alias bapak-bapak kampung situ. Dan alhamdulillah dikasih 50.000 sampai jam 12 siang. Hehehe, maksudnya bukan diongkosin, tapi kita ngasih sewa motor 50.000 ya boy. Nah, kita eksplor dah tuh, mulai ke Stadion Gelora Bumi Kartini, home base Persijap Jepara, Tugu Pancasila Jepara, Benteng VOC, dan ditutup dengan makan siang di rumah makan Soto Kudus. Jam keberangkatan kapal ke Karimun tiba. Saatnya validasi tiket. Ternyata surat swab kita udah nggak berlaku, maksimal H-1. Akhirnya swab lagi deh. Ya ikutin aja dan patuhin aja, toh buat kebaikan untuk keadaan kembali normal lagi kan Bi. Tuh, seat VIP. Di sini kita beruntung dapetin mas-mas yang orang asli Karimun, jadi dibantu Bi. Nanti mas-masnya kita kenalin. Nah, ini kapal yang 6 jam sampai, namanya KMP Siginjai. Karena kita ngejar waktu dan juga lama di sini, jadi kita naik kapal cepatnya yang ini. Tuh, ini 2 jam. Namanya apa Bi? Ekspres Bahari. Ekspres Bahari. Ini ya dari kapal perjuangan juga mau ke Karimun Jawa. Sekarang kita lagi duduk di VIP, cakep banget nih VIP. Ada AC-nya, ada TV-nya tuh. Ada apanya lagi dah pokoknya. Nah yang pokoknya yang ekonomi di bawah ada, kita di atasnya. Sampai ketemu lagi di Karimun Jawa. Dadah. Dadah.
Butuh waktu hingga 2 jam dengan kapal ekspres bahari ini ke Karimun Jawa. Dan alhamdulillah akhirnya sampai juga. Pulau ini berukuran kurang lebih 1.500 hektar dan populasi penduduknya hanya 9.500-an jiwa. Termasuk Mas satu ini, ya Mas Rian yang kita kenalkan tadi, yang bantu kita di Pelabuhan Jepara, dan tentunya dia akan bantu kita di kampung halamannya, ya Karimun Jawa ini. Masya Allah Mas. Kita lagi di alun-alun sekarang, alun-alun Jepara. Ya enggak lah, sekarang udah nyampe di Karimun Jawa. Kita nunggu kabar dari Mas Rian ya, apakah ada tersedia penginapannya atau kita tidur di rumahnya. Tapi nggak enak tidur di rumahnya, mendingan tidur di alun-alun aja dah. Masuk angin. Enak. Nah ini dia homestaynya dari Mas Rian kenalannya, 100.000 plus AC. Juga ada toiletnya di dalam juga, showernya ada. Sekali lagi terima kasih Mas Rian. Malam itu saya bersyukur, penginapan dicarikan, motor dipinjemin tanpa perlu foto kartu identitas. Kita baru kenal, tapi diperlakukan seperti layaknya keluarga. Luar biasa Mas Rian. Ini hari ketiga kita. Hari kedua ada di Jepara, ketiga sekarang sudah sampai di Karimun Jawa. Kemarin juga hari kedua kita udah sampai jam 3-an, lalu istirahat sebentar di rumah Mas Rian, dibantu sampai menemukan homestay akhirnya di sini. Nama homestaynya nanti di sini. Makasih Mas Rian, dan juga kita niatnya hari ini mau ke Pantai Bobi yang ada di timur Karimun Jawa. Cocok sih buat ngeliat sunrise. Dan juga niatnya mau ke Bukit Love yang ada di sebagian sebelah barat. Cocok buat ngeliat sunset. Jadi cakep tuh dari sunrise ke sunset. Guys, jalan raya yang kita lalui ini adalah jalan utamanya loh. Jadi ikuti jalur utama ini aja, kalian bisa muterin Karimun Jawa. Kita udah sampai di Pantai Bobi. Pasirnya cakep, pantainya biru, kayak di Ancol. Enggak dong. Nah belakangnya pohon-pohon kelapa. Boy, untuk masuk ke Pantai Bobi ini cuma 10.000. Itu pun untuk bantu Pak Bobi dan kawan-kawannya membersihkan pantai ini. Ya, pantai ini namanya diambil dari nama orang, Boy. Sayang banget ngambil tag muka Pak Bobinya. Hai guys, ini bener-bener sepi, asik banget, kayak kita punya sendiri aja. Nanti dibayar nanti nggak apa-apa kok Mas. Oke. Saya di siangnya Ibu. Iya nanti tak antar ya. Sayangnya, akses listrik di Pantai Bobi ini belum tersedia. Mana HP lobet. Kita dari Pantai Bobi balik dulu ke homestay. Lanjut, sekarang kita menuju ke Bukit Love. Sama seperti di Belitung, orang-orang Karimun kalau parkir motor kuncinya nggak dicopot. Mau kemana tuh maling? Janjian sama Mas siapa Bi? Mas Rian di BRI, karena salah satu bank yang ada di Karimun Jawa ya. Apa BRI. Untuk yang bank-bank BJB, Bank Lampung, Bank Sumsel nggak ada kayaknya. Bang. Nah, sini kita janjian sama Mas Rian, kita tunggu di sini. Kita mau ke Bukit Love, nunggu Mas Bian. Mas Bian rumahnya tuh yang gang masjid tuh yang tadi motor masuk. Kita tunggu aja. Bareng Mas Rian ke Bukit Love. Oh iya, Mas Rian kerja di Pelabuhan Karimun Jawa. Jadi setelah mendata kedatangan penumpang kapal feri yang kemarin saya shoot itu loh, Pelabuhan Karimun Jawa sudah tidak ada lagi pelayaran di hari ini, baik yang ke Jepara maupun ke Karimun Jawa. Jadi kita siang ini ditemani Mas Rian ya. Asik banget, apalagi dia temenin kita pakai seragam. Wah keren, gagah pasti. Saya beruntung banget nih Mas sama Mas. Makasih banyak ya Mas ya. Ada yang kapan-kapan, semoga berjalan.
aja sini. Pasti. Keluarga besar. Hidden Paradise with Mas Rian. Kalau nggak sama Mas Rian mungkin kita nggak bakal tahu. Iya betul. Bagi teman-teman yang mau beli tanah 2 hektar di Karimun Jawa, bisa hubungi saya atau Mas Rian. Informasi ini baru saya dapatkan, penting. Sekali lagi yang menonton video YouTube ini, yang bagi yang ingin beli tanah 2 hektar di Karimun Jawa untuk investasi masa depan, Anda bisa hubungi saya atau Mas Rian. Sekali lagi, ini penawaran terakhir. Ini kita di mana, Mas? Pantai apa ini? Tanjung Gelam. Tanjung Gelam. Lewatin Bukit Lok ya, Mas? Ini dia. Sampai di Tanjung Gelam. Karena belum senja, jadi Mas Rian mengajak kita ke pantai yang sama indahnya dengan Pantai Bobi, yaitu Pantai Tanjung Gelam, sebelum menuju ke Bukit Love dan menikmati sunset di sana. Habis dari Tanjung Gelam, kita lanjut ke Bukit Love. Diantar terus sama Mas Rian. Sama Indriano. Nih, ini yang baru dari Sailing Trip. Iya Mas ya? Baru snorkeling. Nah ini mah TK dulu. Kita sudah sampai di Bukit Love yang tulisannya Karimun Jawa. Tapi sebenarnya Bukit Love ini ya Mas ya. Oh, ini dia. Oh, ketitipan ini dalam pohon. Kita lagi dari parkiran. Ini tiket masuknya bisa dipakai 3 kali ya Mas ya. Sehari, 2 hari. Nah, ini view-nya. Pas masih pacaran, susah banget aku ikut Alif trip bareng. Nggak dapat izin ortu lah, nggak boleh jauh-jauh lah, nggak boleh pergi berduaan lah. Nah, kalau sekarang, pengennya ngetrip terus sama suami. Lihat kondisi tembok rumah juga ya Bi, itu belum dicat tuh. Nah, ini dia Tugu kampungnya Mas Rian. Ya Mas. Betul. Bukit Love. Bukit Love. Sebelum COVID menyerang, banyak pelancong lokal ataupun dari luar datang ke tempat ini untuk menikmati kenyamanan pesona alam Pulau Karimun Jawa dari atas. Dari lokasi ini, kita disuguhi dengan pemandangan yang luas dan luar biasa indah, termasuk sunsetnya. Lah Mas, mukanya bercahaya kayak Nabi. Bisa aja nih Mas Alif. Udah sampai di Bukit Love ya Mas ya. Udah sampai di Bukit Love sama Mas Rian tuh, tetap sama Indriana juga. Ini besok kita balik, udah dipesenin tiket sama Mas Rian. Kapal ekspres lagi ke Jepara. Dari Jepara kita langsung balik naik bis ke Jakarta. Ayo Bibi sini. Selesai sudah perjalanan kita dan terima kasih sudah menonton Alif Triadi TV. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Dan jangan lupa berkunjung ke Karimun Jawa. Mantap. Dadah. Sambil menikmati sunset, pikiran saya terhenti sejenak. Mulai dari timur Karimun Jawa sampai ke baratnya. Akhirnya saya sadar statement yang begitu berharga dari Mas Rian di kapal sewaktu kita menuju Karimun Jawa 2 hari yang lalu. Ia menasihati saya sebagai pasangan baru. Jika ingin dijaga, maka Mas harus menjaga terlebih dahulu. Apa-apa yang sampean harapkan pada istri harus dimulai dari diri sendiri. Sederhana memang ungkapannya, tetapi prakteknya sulit. Namun bagi Mas Rian, dia melakukan itu ke kami. Ya Allah Mas, semoga lulus ya CPNS-nya dan mempunyai NIP. Amin. Percaya deh boy, jika ingin bahagia seumur hidup, maka berbuat baiklah. Karena tadi aku opening video dengan terjemahan surat, maka aku tutup juga dengan terjemahan surat dari surat Al-A'raf ayat 56.
Allah berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Amin.